Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan Brevet ABZ Solusi Indonesia. Materi pelatihan untuk sesi siang ini PPH Potong Pungut akan segera dimulai. Kepada Bapak Lukman kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, 21 untuk pegawai tidak pegawai tetap ya. Masih di pegawai tetap. Tadi kita sudah bahas bagaimana penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari ya, teman-teman ya. Yaitu kesimpulannya adalah untuk bulan Januari, Februari sampai November itu menggunakan tarif TER ya, di mana tarif TER ini base-nya itu adalah PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak. Nanti disesuaikan dengan eh, besarnya penghasilan, gitu ya. Kemudian untuk menghitung PPh pasal 21 Desember ya, atau masa pajak terakhir, itu rumusnya adalah pajak setahunnya ya, pajak terutang setahun dikurangi pajak yang sudah dipotong Januari sampai dengan November. Sisanya itulah menjadi objek pajak Desember. Yang perlu diperhatikan adalah masa pajak yang menjadi perbedaan itu adalah menghitung masa pajak terakhir. Pertanyaannya, Pak, apakah masa pajak terakhir itu selalu Desember? Ternyata tidak, teman-teman ya. Ini berlaku bagi pegawai yang resign di pertengahan tahun, ya. Misalnya ada pegawai yang resign di bulan Agustus, taruhlah Agustus ya, tanggal 1 Agustus dia resign. Maka masa pajak terakhirnya itu adalah bukan Desember, tapi Juli, teman-teman ya. Tapi Juli. Kok bisa Juli? Iya, karena dia itu menerima penghasilan terakhir atas kinerja bulan Juli. Itu ya. Agustus kan sudah tidak bekerja lagi gitu. Maka kita anggap bahwasannya masa pajak terakhirnya itu bulan Juli gitu ya. Karena dia resignnya di tanggal 1 Agustus. Ini yang perlu menjadi perhatian. Ya. Kemudian simulasi yang pertama dari perhitungan pegawai tetap itu adalah bagaimana kalau misalnya ada pekerja atau karyawan yang mulai bekerja di pertengahan tahun. Jadi ada karyawan baru yang bekerja mulai Agustus 2024. Nah, bagaimana kita sebagai bagian gaji itu menghitung pajaknya? Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Misal ada karyawan yang mulai bekerja di bulan Agustus 2024, katakanlah gajinya sama ya dengan yang tadi ya, preminya sama ya. Ini sudah tahu ya, ini dapatnya dari mana ya premi ini. Ini adalah dari premi yang dibayar oleh perusahaan ya. Gajinya seperti ini, taruhlah sama ya teman-teman ya. Agustus sampai Desember ya. Seperti ini, maka cara menghitung pajaknya itu adalah yang bulan Agustus sampai November ya, itu masih pakai TER ya. Ya, kita hitung TER-nya
9.094 tadi itu ini ya 1,75 ya. 1,75%. Ya. Ini bulan sampai bulan November ya. Nih ya teman-teman ya. Sampai bulan November dia pakai tag menghitungnya. Kemudian yang bulan Desember bagaimana? Maka dia menghitung menggunakan penghitungan seperti biasanya ya. Bruto setahunnya berapa nih? Penghasilan bruto setahun itu sama dengan penghasilan ini ya, bulan Agustus sampai Desember itu ini ya totalnya. Oke. Kemudian biaya jabatan setahun. Nah, ini ya tetap ya 5% dikalikan 45 ini ya. Nah, iuran pensiun teman-teman yang menjadi pengurang tadi kan sebulannya dia yang bayar sendiri 261 ya. 261.000. Karena ini hanya 5 bulan, oh 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 ya, 5 bulan, Agustus sampai Desember, maka ini kali 5. Nah, ini ya. Maka total pengurangnya biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Ya. Penghasilan neto setahunnya sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi total pengurang. Ini ya. 54, nah, mohon maaf, 41.896. Ini penghasilan neto setahun. PTKP-nya 54 juta, teman-teman. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya itu adalah neto setahun dikurangi PTKP. Ternyata PTKP-nya lebih besar daripada neto setahun. Artinya apa? Untuk 2024 penghasilannya masih di bawah PTKP karena bekerjanya hanya 5 bulan, teman-teman. Terus gimana penghasilan kena pajaknya bagaimana? Nol. Pajaknya berapa? Nol ya, teman-teman. Pajaknya nol. Sementara pajak yang sudah terlanjur dipotong ya, sudah terlanjur dipotong itu, nah ini yang sudah dipotong Agustus sampai dengan Juli 636 sama dengan, nah ini ya 636 ini yang sudah dipotong oleh perusahaan Agustus sampai November. Jadi yang PPh pasal 21 bulan Desember itu sama dengan PPh terutang setahun yang nol ini dikurangi yang sudah dipotong oleh perusahaan. Minus 636.649. Ya. Artinya apa? Minus dalam pajak itu artinya adalah minus dalam pajak itu artinya adalah kelebihan bayar. Hmm. Kelebihan bayar pajak sebesar 636.649. Terus solusinya bagaimana? Kalau misalnya lebih bayar seperti ini, maka solusinya itu adalah atau penyelesaiannya adalah perusahaan mengembalikan secara tunai sebesar 636.649 kepada pegawai. Ya.
Ya. Jadi 636 ini dikembalikan secara tunai dari kas perusahaan ke pegawai. Sementara si perusahaan nanti, si bagi perusahaan, dia kan udah keluar tuh uang 636 untuk bayar pertama bayar pajak ya, Agustus sampai November. Kemudian keluar lagi yang 636, 649 untuk apa pegawai ya, untuk dikembalikan kepada pegawai. Maka bagi perusahaan nanti status SPT masa Desember, SPT masa PPh pasal 21 Desember menjadi lebih bayar 636, 649. Ini ya. Kemudian atas lebih bayar dikompensasikan ke bulan selanjutnya. Nah, ini ya cara penyelesaiannya ya. Nanti SPT masa PPh pasal 21-nya perusahaan itu menunjukkan lebih bayar 636 ya. SPT masa Desember 2000 Desember 2024 itu lebih bayar 636 ya. Hmm. LP-nya 636, 649. Misalnya nanti Januari kan lapor SPT lagi ya, motong lagi lapor SPT PPh pasal 21 lagi gitu ya. Misalnya Januari 2025 ada kurang bayar misalnya 700.000. Maka yang maka yang 636, 640 itu diambilkan dari mas kelebihan masa Desember, sisanya dibayar sendiri oleh wajib oleh perusahaan. Jadi ini ya teman-teman ya, ada potensi kelebihan bayar pajak untuk pegawai yang mulai bekerja di pertengahan tahun. Ini bagi pegawai yang gajinya seperti ini. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Bentar ya. Oke, yang lain teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya sambungkan dengan eh, yang lagi ini ya, beberapa yang lagi viral selain PPN ya, yang 12% ya. Tadi kita belajar bahwasannya menghitung pajak bulanan ya, menggunakan TER dengan gaji senilai seperti ini. Nah, ada info ya di berita, walaupun belum jadi aturannya ya. Ini ya, teman-teman ya.
Jadi untuk karyawan yang gajinya 10 juta itu bebas pajak. Nah, teman-teman harus mencerna ini secara aturan bagaimana? Bebas pajak ini yang masuk bebas pajak itu bagaimana? Karena ini bahasa undang-undang ya. Berbeda dengan clickbait judul itu ya, yang terlihat bombastis gitu ya. Nah, dilihat di sini, ternyata industri padat karya ya, kita beri paket bantu mulai PPh pasal 21 untuk para pekerja yang gajinya 10 juta, maka PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah sampai 10 juta rupiah per bulan. Ternyata PPh-nya itu masih ada, cuma ditanggung pemerintah. Bukan seperti judulnya yang bebas pajak, bukan. Ada pajaknya, tapi dibayari oleh pemerintah. Emang beda, Pak? Kan sama aja itu, kan sama aja bebas pajak. Beda ya, teman-teman ya. Beda. Contoh seperti ini. Nanti, Kak, seperti ini itunya, apa namanya? Pengimplementasiannya. Misal Pak Agung ini ya, teman-teman ya. Pak Agus ya. Gajinya sebulan itu kan dikurang dari 10 juta. Maka sesuai dengan tadi ya, walaupun belum ada aturan resminya, masih konpres ya, konferensi pers, maka Pak Agus nanti itu tidak perlu dipotong pajak Januari sebesar ini, 159 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai seterusnya ya, sepanjang aturannya itu menyatakan demikian. Tidak perlu dipotong pajak ini, cuma ini itu ditanggung pemerintah. Artinya apa? Si perusahaan itu tetap menghitung ini, ya, menghitung seperti ini. Nanti si perusahaan itu mengklik DTP, ditanggung pemerintah di SPT masanya. Namanya ditanggung, itu kan pemerintah pengen tahu yang tak tanggung itu berapa. Kan harus ada hitung-hitungannya. Jangan sampai teman-teman, oh bebas pajak, ditanggung pajak, berarti nggak usah deh aku hitungin karyawanku pajaknya. Ya nggak seperti itu. Ya. Contoh ditanggung misalnya nih ya, misalnya, misalnya tadi yang sering nanya Mbak Lia ya tadi ya. Mbak Lia itu temenan dengan saya gitu ya. Mbak Lia itu ya silakan kuliah S2. Nanti biayanya saya tanggung. Nah, ditanggung oleh saya. Nah, saya menanggung itu kan harus tahu berapa sih nilai yang saya tanggung. Mbak Lia harus lapor ke saya, Pak. Bapak kan katanya mau nanggung saya ini loh, apa biaya semester saya itu 5 juta per semester, uang pangkalnya 15 juta. Jadi Bapak itu harus nanggung saya semester ini 5 juta plus 15 juta totalnya 20 juta. Nah, itu baru saya tanggung. Oh, saya tahu. Berarti saya menanggungnya 20 juta. Sama dengan ini, teman-teman nanti ya. Ditanggung pemerintah. Oh, maka si perusahaan nanti wajib tetap menghitung berapa sih pajak karyawannya yang gajinya di bawah 10 juta tapi dipotong pajak, baru nanti dilaporkan di SPT Massa dengan mengklik tombol ditanggung pemerintah. Baru nanti pemerintah itu tahu yang mesti ditanggung itu berapa. Itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini feeling saya ya, kalau teman-teman tidak lapor atau tidak mengklik DTP di bank pemerintah, itu nanti teman-teman harus bayar gitu loh. Ini persis waktu zaman COVID kemarin. Ketika waktu itu ada pajak bulanan ditanggung pemerintah. Nah, ditanggung pemerintah ternyata teman-teman itu tidak lapor. Berarti kan nggak tahu tuh si pemerintahnya berapa yang harus saya tanggung. Kamu nggak lapor, maka jadi temuan. Kamu tidak lapor pajak bulanan. Terus si wajib pajak menjawab, lupa kan ditanggung, tetapi kan kamu nggak lapor berapa yang harus kami tanggung. Maka ketika waktu COVID udah lewat,
si pajak tersebut tetap ditagih. Gitu ya. Karena dia itu tidak melaporkan berapa yang harus ditanggung. Itu ya teman-teman ya. Jadi bahasa undang-undang bebas pajak dengan ditanggung pemerintah itu benar-benar sangat-sangat berbeda. Ya, ini ya akan ada PMK ya. Mungkin ya Januari nanti keluar ya. Karena kan mulai Januari itu ditanggung. Januari itu dilapor Februari. Berarti aturannya itu mungkin keluarnya keluarnya bulan Februari Januari lah mungkin ya. Berbarengan dengan beberapa yang katanya PPN itu ya yang ditanggung pemerintah juga ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada? Wah, ini kalau nggak ada pertanyaan lebih cepat nih ya nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke variasi selanjutnya. Tadi eh, mulai bekerja di pertengahan tahun ya. Nah, kemudian variasi selanjutnya adalah bagaimana jika ada pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Ada pegawai itu resign. Ya, resign, dia itu berhenti per 1 September. Maka logikanya gaji terakhir yang dia terima itu adalah gaji atas kinerja bulan Agustus. Maka Agustus itu menjadi masa terakhir gitu ya. Biasanya kan masa terakhir itu Desember. Ini Agustus menjadi masa terakhir. Oke, kita simulasikan. Contoh ya, Januari sampai Juli penghasilannya sama seperti ini ya. Maret dia dapat THR, oke ya. Tarif efektifnya ini ya, sudah. Maka PPh pasal 21-nya ya selama Januari sampai Juli itu seperti ini. Total 1.867.000. Oke, kita hitung yang masa Agustus ya. Berapa sih? Penghasilan bruto setahun ini ya. Bruto ya. Nah, Januari sampai Agustus. Ini ya. Kemudian ya, biaya jabatan setahun tetap ya 5% ya. Kali ini. Ya. Iuran pensiun setahun ya tadi ya sebulannya itu ini ya 261 dikalikan 8 ini ya Januari sampai Agustus itu 8 bulan ya kali 8. Nah, ini ya total pengurangnya ini ya sama dengan penghasilan netonya adalah bruto dikurangi total pengurang. Oke, ini ya. Kemudian PTKP-nya ya 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak ya dari sampai dengan Agustus ini ya. Nah, ini ya. Penghasilan kena pajaknya 17 juta dikalikan tarif yang tadi pasal 17 ya. Ketemu 889.192. Inilah pajak yang terutang bulan Januari sampai Agustus. Namun PPh pasal 21 atau pajak yang sudah terlanjur dipotong itu
Januari sampai dengan Juli sebesar 1.800 ini. Maka ada kelebihan potong lagi. Ya. Kelebihan potong senilai 900.000. Nah, ini treatmentnya sama seperti yang ini. Itu ya, teman-teman ya. Ini variasi jika perusahaan ada karyawan yang berhenti bekerja di pertengahan tahun. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Saya izin bertanya, untuk Mm-mm. Ya, PTKP yang 54 juta itu kalau karyawannya bekerja 1 tahun sama kan 54 juta. Semisal iya, kalau yang tadi dari Januari sampai Agustus itu tetap sama Pak PTKP-nya tetap, apa gimana? tetap Mas, tetap 54 juta. Walaupun kerjanya 2 bulan, tetap nanti setahunnya 54 juta, Mas ya. Oh iya Pak, makasih. Ya, Mas Zidan sama-sama. Bapak, saya mau tanya, Pak. Mbak Lisa ya, berarti. Iya. Terkait PPKP sih, Pak. Kan Mm-mm. kalau biasanya perempuan itu biasanya anak. Kalau semisal dia eh memang secara kakak dia belum kepala keluarga. Cuman Mm-mm. dia menanggung ibu dan adiknya. Ya, Secara PTKP itu dia bisa TK 1 tidak ya, Pak? Atau memang boleh. dia harus jadi kepala keluarga di kakaknya? Oh enggak, Mbak. Nah, ini yang menjadi ini, Mbak, yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah menanggung keluarga itu harus satu kakak gitu ya? Contoh Mbak Lisa, Pak saya mau menanggung ibu saya sebatang kara Pak. Tapi kakak kami itu pisah Pak. Apakah boleh? Gitu ya. Nah, memang ini yang menjadi dilema bagi pihak apa namanya apa namanya bagian keuangan. Nah, solusinya itu adalah teman-teman, kalau misalnya seperti itu tidak harus satu kakak sebenarnya, karena tidak ada yang aturan yang menjelaskan seperti itu. Ya, kalau misalnya Mbak Lisa punya, mohon maaf ya, saya buat contoh, ibu, kemudian ibunya sendiri, kakaknya pisah, punya adik lagi Mbak, Mbak itu ya. Nah, itu bisa menjadi pengurang, bikin aja surat pernyataan tanggung jawab gitu ya. Itu bisa bermaterai bahwasanya saya menanggung ini ya apa namanya adik dan orang tua. Itu ya Mbak Lisa ya. Tidak harus menjadi satu kakak. Berarti nanti sewaktu kita SPT tahunan, semisal saya ada Mm-mm. kurang bayar, itu dilampirkan gitu ya, Pak? Jadi tidak ada pertanyaan dari Oh, gini Mbak. Nah, ini yang Mbak Lisa perlu perhatikan ya. perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya Mbak Lisa itu statusnya kan perusahaan itu akan memotong setiap bulan ya dan setiap tahun Mbak Lisa akan dapat bukti potong ya tahunan ya. Itu harus sinkron Mbak. Artinya apa? Kalau perusahaan itu menyatakan Mbak Lisa TK 0, ya kalau bisa ya TK 0 nanti di SPT tahunannya yang Mbak Lisa isi sendiri. Tapi kalau misalnya perusahaan itu nulisnya TK 0, nanti Mbak Lisa dapat bukti potong A1, kemudian Mbak Lisa lapor sendiri SPT tahunan, memasukkan tanggungan ibu dan adik. Nah, itu pasti nggak sinkron. Nanti pasti akan lebih bayar. Karena PTKP-nya naik. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan. Lebih bayar, maka nanti Mbak Lisa akan diperiksa. Nah, itu nanti minta dokumen si kantor pajaknya atau fiskusnya. Ini kok ada ibu dan adik ditanggung. Nah, minta bukti dokumen termasuk tadi ya, kakak, kemudian surat yang menyatakan tadi itu memang menanggung ibu dan adik. Itu ya. Jadi kalau bisa disamakan lah ya teman-teman ya, kalau nggak mau repot antara PTKP yang dipotong perusahaan dengan yang realnya.
Kalau mau memasukkan tanggungan itu jauh-jauh hari awal tahun ya sebelum masuk tahun berikutnya itu ngomong ke pihak bagian gaji, Bu atau Pak, tolong PTKP ibu saya dimasukkan ya, saya menanggung ibu saya ya. Nah, agar nanti PTKP-nya di awal tahun itu diubah. Itu ya Mbak Lisa ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Lisa. Yang lain teman-teman, ada yang lain teman-teman pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya saya lanjutkan ya teman-teman ya. Variasi selanjutnya. Nah, tadi itu perhitungan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja karena resign. Tapi ada kalanya ada pegawai yang berhenti bekerja itu karena, mohon maaf ya, meninggal ya. Atau pindah kewarganegaraan atau bahasa undang-undangnya meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Itu cara menghitungnya beda, teman-teman ya. Contoh, ada pegawai yang berhenti bekerja di pertengahan tahun, beliaunya itu meninggal di tanggal 31 Agustus 2024. Maka logikanya gaji yang terakhir dia terima itu adalah gaji Agustus ya. Agustus kan masih kerja, maka Agustus itu adalah gaji terakhir. Maka Agustus itu menjadi masa pajak terakhir. Itu ya. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, contoh seperti ini masih sama ya. Misal Januari seperti ini gajinya dapat THR 5 juta di bulan Maret ya, sama ya. Ini ternya ya, sudah bisa ya tadi ya. Oke, kita hitung. Berapa sih yang harus dibayar bulan Agustus atau dipotong bulan Agustus? Penghasilan bruto sampai dengan Agustus. Ini ya, 77 ini. Oke, biaya jabatannya tetap 5% ya, kali ini. Oke, iuran pensiunnya ya, saya ulang lagi nggak apa-apa ya, sebulannya sekian, 261 karena ini 8 bulan maka kali 8. Oke, total pengurangnya ya sama dengan ini, jabatan setahun ditambah iuran pensiun. Total penghasilan neto sampai Agustus 2024 itu sama dengan ini bruto sampai Agustus dikurangi pengurang. Nah, tadi kalau misalnya yang resign dari penghasilan neto itu sudah langsung dikurangi PTKP, teman-teman. Ya, neto sampai Agustus langsung dikurangi PTKP. Tapi kalau dia berhenti karena meninggal ya, kehilangan status subjek pajaknya, maka penghasilannya disetahunkan. Disetahunkan itu diapakan, Pak? Di 12 bulan kan. Oke, sama dengan bagaimana? Sama dengan ini sampai Agustus. Ini kan Agustus nih. Berarti per bulannya bagaimana? Dibagi 8. Setahunnya gimana? Dikalikan 12. Nah, ini. Ini adalah penghasilan neto disetahunkan tadi ya, disetahunkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Disetahunkan jika ada WPOP dalam negeri meninggal dunia. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia. Disetahunkan itu apa? Di 12 bulan kan. Oke. Ini ya. Ini neto disetahunkan ya. Oke. Penghasilan kena pajaknya 54 juta ya.
Oke. Penghasilan kena pajak PTKP-nya tetap ya 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya ini ya sama dengan neto disetahunkan dikurangi PTKP. Nah, PPh 21 terutangnya itu 2.600.000. Pakai rumus yang tadi ya. Terus PPh pasal 21 sampai Agustus. Nah, ini kan disetahunkan. Berarti sampai Agustus berapa? Sama dengan ini dibagi 12. Kan 12 bulan nih. PPh 21 terutang karena ini di 12 bulan kan. Bagi di berarti ini ya pajak PPh pasal 21 terutang dibagi 12 dikalikan 8. Nah, jadi PPh terutang sampai Agustus 2024 itu 1,789. Dikurangi pajak yang telah dipotong Januari sampai Juli. Ya. Nah, sama dengan, nah, jadi berapa? PPh terutang bulan Agustus sama dengan ini dikurangi. Kelebihan 11.000. Ini nanti dikembalikan perusahaan ke ahli warisnya. Ini ya, coba bedakan dengan tadi yang berhenti di Agustus juga nih. Sama-sama gaji terakhir yang diterima itu atas gaji Agustus. Cuma yang atas ini lebih bayarnya 900 ribuan. Yang bawah ini 11.000 turun. Padahal sama-sama gaji terakhir yang diterima itu bulan Agustus. Nah, itu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada kalanya ya perusahaan itu misalnya memberikan fasilitas. Ya. Atau ada pegawai yang, Pak, saya mau bekerja di tempat Bapak, tapi saya terima bersih, pengen 8 juta, Pak. Pokoknya bersih saya 8 juta, terserah bagaimana ngaturnya. Yang penting uang yang ditransfer ke saya bersih tiap bulan 8 juta. Maka perusahaan itu bisa menggunakan metode gross up. Ya, metode gross up. Ini ya, teman-teman ya. Misalnya perusahaan atau si pegawai minta 8 juta bersih. Maka penghasilannya itu dinaikkan. Dari awalnya 8 juta menjadi 8 juta 121.827 gitu ya. Jadi nanti dikalikan 1,5 ya. Kemudian PPh terutangnya 121 ya. Jadi gaji penghasilan hasil gross up dikurangi pajaknya itu 8 juta rupiah tetap ya. Yang dibawa pulang atau take home pay-nya 8 juta rupiah. Ini juga bisa disimulasikan di kalkulator pajak ini ya. Ada PPh pasal 21 bulanan, ada pegawai tetap. Pak, pegawai tetap saya itu minta 10 juta bersih, Pak. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih 10 juta bersih karena dia kemampuannya dibutuhkan misalnya. Oke, 10 juta ya. Nah, ini ya.
klik gross up ini. PTKP-nya TK0, masukkan N5. Aduh, oh ini N-nya kecil. Oh, ya. G2 eh 5. Nah, ini ya. Jadi penghasilannya kalau misalnya pengen terima bersih 10 juta, maka penghasilannya harus dinaikkan menjadi 10 juta 230. Hmm. Itu metode gross up ya, teman-teman. Hmm. Kemudian ada yang ya tunjangan pajak ya. Barangkali ada perusahaan yang memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya. Itu ya. Misalnya gaji 8 juta dikasih tunjangan pajak 300.000, maka tunjangan pajak ini masuk ke dalam komponen penambah penghasilan ya. Jadi tinggal nambah aja ini ya. 8 juta tambah 300 menjadi penghasilan brutonya 8,3, terus dikalikan tarif ternya aja 8,3 masuk sini ya, maka pakai 1,5 ya. Ini ya, mudah ini ya. Nah, itu mengenai pegawai tetap ya. Seperti itu simulasi pegawai tetap, tentu masih banyak variasi yang lain ya teman-teman ya, tapi tidak saya bahas semua untuk mempersingkat waktu ya, karena keterbatasan waktu. Ada yang ditanyakan teman-teman untuk pegawai tetap sebelum saya lanjut ke pegawai tidak tetap dan bukan pegawai? Hmm, ini ya, tadi ya sudah ya, pegawai tetap ini gajinya 10 juta ya per bulan. Bisa dilihat masa pajak Desembernya itu adalah cara menghitungnya yang sudah dipotong Januari sampai November itu menjadi pengurang nanti untuk yang menghitung Desember. Ini ya, skemanya untuk PPh pasal 21 itu seperti ini ya. Kita baru belajar yang, nah ini ya, ini kita baru belajar yang dua atas ini aja ya. Kalau untuk setiap bulan dikalikan ter, tapi kalau untuk yang setahun ya pakai pasal 17. Diterapkan di masa pajak terakhir. Oke. Sekarang kita lanjutin, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang pegawai tidak tetap ya. Nah, pegawai tidak tetap itu ada yang dibayar bulanan, itu juga ada. Tapi umumnya penghasilan tidak dibayar bulanan itu di bawah 2.500.000. Ya, 2.500.000 per hari ya. Ada satu orang ya, pegawai tidak tetap tapi honornya itu atau upahnya 2.500.000, di atas 2.500.000 ada ya teman-teman. Banyak ya. Nah, ini cara menghitungnya. Ini bukan pegawai, pegawai tetap. Nah, ini ya, contoh pegawai tidak tetap yang penghasilannya itu dibayar bulanan dengan jumlah dikurang dari 2.500.000 per hari. Maka
Cara menghitungnya itu seperti ini ya. Tuan L bekerja di PTO pada bulan Juni 2024. Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000 sehingga penghasilan bruto sehari 4.500.000 dibagi 10, 450. Maka karena ini di bawah 2.500.000, maka tarif ternya itu 0 ya, harian yang tadi. Per harian. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Yang 450.000 ke bawah. Nah, contoh yang paling sering itu adalah misalnya tadi Mas Zidan ya misalnya. Mas Zidan itu bekerja di perusahaan bagian keuangan, kemudian ada borongan misalnya. Pegawai borongan untuk membuat, taruhlah membuat gudang. Yang membuat itu Pak Bambang misalnya. Pak Bambang, tolong buatkan saya gudang, bahan semua dari saya kasih uang 10 juta untuk apa gaji untuk upahnya ya. 10 juta. Tolong selesaikan borongan ya. Selesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Maka cara menghitungnya ya, cara menghitungnya itu adalah 10 juta ya. Itu dibagi 5 hari. Ya. Nah, ketemu ketemu 2 juta rupiah. Nah, per hari maka ongkosnya dia itu per hari dia dapat 2 juta. Maka setiap hari perusahaan itu wajib memotong PPh pasal 21 pakai TER ini. Nah, ini ya. 450.000 sampai 2,5 itu 0,5 dari bruto harian. Maka PPh pasal 21-nya itu adalah 0,5% kali maka dipotong 10.000 rupiah. Ingat ya teman-teman ya, ini kan borongan 5 hari, maka teman-teman itu wajib memotong selama 5 kali. Nah, setiap hari seperti ini. Dan dibuatkan bukti potong. Misalnya Pak, misalnya upahnya itu 1 juta, 2 juta untuk 5 hari gimana? Nah, 2 juta untuk 5 hari, maka per harinya itu kan upahnya 400.000. Nah, 400.000 itu masuk sini di bawah 450. Maka tarifnya itu 0%. Sama dengan 0 ya. Tapi tetap wajib dibuatkan bukti potong. Ingat loh ya, di Undang-Undang Pajak, tarif 0% itu beda dengan nggak kena pajak. Itu ya. Di sini dijelaskan tarifnya 0. Tarif 0 itu artinya bukan berarti nggak ada pajaknya. Ada, cuma tarifnya 0%. Ya memang nggak ada pajaknya, cuma bahasa undang-undang ini ada pajaknya, tarifnya 0%. Itu ya. Jadi itu bahasa undang-undang. Nah, yang dipotong itu pajaknya 0. Maka perusahaan wajib wajib membuat bukti potong PPh. Tetap seperti ini ya, membuat bukti bahwasanya penghasilan si orang Pak Bambang ini dipotong pajak. Ya, itu untuk bukan, mohon maaf, pegawai tidak tetap.
Misal, contoh lagi peserta kegiatan. Menjadi panitia 17 Agustus. Mendapatkan honor panitia 500.000. Mas Zaidan ini ditunjuk jadi ketua hari besar ya. 17 Agustus dapat honor dari perusahaannya 500.000. Maka keik- keikutsertaan menjadi panitia ini masuk ke dalam kategori peserta kegiatan. Peserta kegiatan bagaimana cara menghitung pajaknya? Nah, ini. Nah, ini ya. Peserta kegiatan itu ini cara menghitungnya. Diterapkan setiap masa pajak. Oke, cara menghitungnya penghasilan bruto langsung kali tarif pasal 17. Tidak perlu dikurangi PTKP dulu, tidak perlu dikurangi biaya jabatan dulu, tidak perlu dikurangi iuran-iuran lagi, langsung ya. Penghasilan bruto kali pasal 17. Maka cara menghitungnya itu adalah honor ya 500.000. Tarifnya itu 5%. Lupa kok 5%. Nah, tadi pasal 17 5%, 15%. 500.000 kan rentangnya 0 sampai 60 ya. 60 juta. Maka PPh pasal 21-nya sama dengan 5% dikalikan. Nah, langsung dikalikan ya teman-teman. Tidak ada dikurangi PTKP dulu ya. Ini ya. Ini untuk peserta kegiatan. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Tidak ada, saya lanjutkan. Contoh misalnya bukan pegawai ya. Bukan pegawai misalnya. Mas Zaidan mengundang penceramah Hari Nasional, hari 17 ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, ngundang ya penceramah, kemudian dengan honor, dikasih honor misalnya 1 juta. Maka honornya itu 1 juta. Nah, ini yang membedakan ya teman-teman. Oh iya, ya teman-teman ya. Ada namanya DPP ya, Dasar Pengenaan Pajak. Bentar. Ada namanya DPP. DPP itu Dasar Pengenaan Pajak. Ini lazim nanti diterapkan di pasal 21, pasal 22, 23, 4 ayat 2 PPN ya. Nah, DPP itu adalah basis atau yang menjadi apa ya, dasar pengalian tarif pajak. Ini ya, seperti ini. Jadi tarif pajak itu dikalikan ya ini DPP-nya. Gitu ya. Karena tidak ada pengurang, maka 5% dikalikan ini. Nah, kemudian ini kan penceramah ya. Penceramah itu kan bukan pegawai ya tadi ya. Masuk rumpun bukan pegawai. Nah, ini ya, penceramah. Maka dia masuk bukan pegawai. Bukan pegawai dapat honor. Cara menghitungnya bagaimana? Ini.
bukan pegawai. Nah, ini cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikali 50% dulu. Nah, kalau tadi Mas Zaidan itu jadi panitia nggak ada tuh pengurang 50%. Nah, itu ya. Oke, kita hitung. Kita samakan aja deh biar gampang ya mengetahui perbedaannya. Penceramahnya dikasih 500.000 juga. Ya, honornya. Maka DPP-nya, dasar pengenaan pajak itu kali 50%. Tarifnya itu 5%. PPh pasal 21-nya sama dengan 5% kalikan 250. Nah, ya beda ya. Kalau Mas Zaidan ini jadi panitia, pajaknya itu 25.000. Tapi kalau Mas Zaidan ini jadi panitia, ngundang Pak Ustadz atau penceramah ya, ini nah, 5%. Ini ya, dari DPP-nya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, kemudian untuk PPh pasal 21 itu untuk ketentuan sebenarnya belum dihapus ya. Kalau tidak punya NPWP, maka pajaknya itu 20% lebih tinggi, gitu ya. Jadi misalnya mohon maaf ya, misalnya penceramahnya itu tidak punya NPWP, maka pajak yang dipotong itu tidak 12.500, tapi 20% lebih tinggi. Maka 120% kalikan. Nah, pajaknya menjadi 15.000 rupiah. Sama ini kalau Mas Zaidan nggak punya NPWP ya. Nah, ini ya. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Tapi dengan adanya NIK yang diintegrasikan dengan NPWP itu ya sepertinya ya semuanya punya NPWP ya. Ini untuk pegawai, mohon maaf, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Ya. Silakan ada pertanyaan. Nanti bisa dibaca-baca. Ya, Bapak, saya mau tanya. ya, gimana Mbak? Eh, Kalau perhitungan bukan pegawai dengan tenaga ahli itu kan sama ya, Pak? Mm-mm. Dikali 50% dikali tarifnya. Nah, Iya. apakah secara di di pajak itu apa ya, mempermasalahkan kita salah pengklasifikasiannya, Pak? Oh Jadi iya, seharusnya jadi seharusnya dimasuk tenaga ahli kita inputnya sebagai bukan pegawai ataupun sebaliknya. Nah, itu jadi masalah tidak ya, Pak? benar Mbak. Memang itu menjadi masalah. Tapi kalau dirunut nanti akibatnya sebenarnya itu tidak masalah ya sepanjang si orangnya itu tenaga ahlinya melaporkannya sesuai gitu ya. Tapi kalau misalnya Mbak Lisa salah pengkategorian itu nanti akibatnya di perusahaannya Mbak Lisa ya tadi ya. Itu nanti ada kurang kurang bayarnya gitu. Itulah memang salah satu kelemahan atau bukan kelemahan ya. Ya undang-undang kita mengatur itu. Mbak Lisa eh, ada ngasih honor, kemudian dia dimasukkan ke bukan pegawai, tapi sebenarnya itu adalah pegawai tidak tetap. Nah, itu salah mengklasifikasikan.
kemudian salah tarif, itu nanti ada temuan pajak. Nah, kalau temuan itu mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, nanti ya perusahaannya yang keluar uangnya gitu loh. Itu ya, Mbak Lisa ya. Tapi Hmm. bukannya perhitungannya sama ya Pak, secara Iya, benar mencari makanya. DPP-nya. Heeh. Makanya sebenarnya sama aja. Cuma dalam tanda kutip itu aturan pajak itu menghukum karena perusahaan itu salah dalam menentukan menentukan DPP atau menentukan tarif gitu ya. Dalam menentukan penghitungan gitu. Ini sering ya. Kasus yang sekarang itu adalah TER itu ya, TER, di mana beberapa perusahaan bahkan instansi pemerintah itu masih pakai skema yang dulu, menghitung yang setiap bulan itu, tidak pakai TER. Akhirnya kenapa? Akhirnya adalah ada kesalahan perhitungan. Kantor pajak mungkin ada pertanyaan ya, apakah kantor, gini, eh, kantor pajak itu kan sering meriksa pajaknya orang lain gitu ya. Nah, kalau kantor pajak sendiri itu salah menghitung apakah siapa yang memeriksa gitu ya. Nah, itu ada namanya BPK, Mbak. BPK turun, jadi dia itu narik datanya, semua wajib pajak yang diampu di kantor pajak itu ditarik PPh pasal 21-nya oleh BPK. Kemudian kalau ada kesalahan tarif, kemudian tidak ditindaklanjuti oleh si kantor pajak, nah itu nanti ada temuan. Maka kemarin itu beberapa instansi pemerintah yang masih salah penggunaan tidak menggunakan TER belum ditindaklanjuti sama kantor pajak, didiemkan. Padahal kalau didiemin nanti Desember juga sama aja sebenarnya ya. Nanti kalau Desember klop loh. Tapi itu nggak boleh gitu loh. Jadi ada temuan dan itu harus dibayar kekurangannya itu. Itu Mbak Lisa ya. Jadi jawabannya ya itu ditanggung nanti. Kalau ada temuan karena kesalahan penerapan DPP, penerapan tarif, atau kesalahan perhitungan pajak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Mbak Lisa. Yang lain teman-teman. Kemudian ada hal yang baru dari penggunaan ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ya, teman-teman. Dari penghitungan bukan pegawai, terutama dokter, ya. Dulu di aturan lama, ketika dalam suatu bulan penghasilannya itu menyentuh di angka 60 juta, maka dia itu langsung masuk ke lapisan 15% di sini. Taruhlah ini ya teman-teman ya, bulan Maret ya. Ini kan sudah menyentuh angka di atas 60 juta ya. Ya, ini ya. Sementara tadi di pasal 17 ya, lapisannya 0 sampai 60 itu pakai 5%, terus berapa 60 sampai berapa tadi? Itu pakai 15%. Nah, di aturan lama itu dia ini harus 15% mulai bulan Maret ini. Karena di sini DPP-nya sudah menyentuh angka 60. Demikian juga nanti kalau sudah menyentuh angka berapa ya? 190 apa 250 ya? Itu 250 ya? Atau 190 itu harus pakai 15 berarti berapa? 25 ya? 25% ya? Nah, itu gitu berjenjang. Tapi dengan adanya TER yang terbaru ya, itu lempeng 5% saja. Sepanjang tidak DPP-nya itu 50%-nya tidak melebihi 60 juta rupiah. Inilah yang mengakibatkan beberapa dokter kemarin sempat protes. Lu kok
pajak tahunan saya itu lebih besar ya sekarang dari yang dulu-dulu. Iya, karena tiap bulannya itu mereka dipotongnya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Akibatnya, karena tiap bulannya itu dipotong pajak lebih rendah, nanti tahunannya dia itu nombok dalam tanda kutip ya, lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya ya sama aja gitu loh. Cuma ya lebih besar aja di SPT tahunannya. Itu ya. Nah, TER ini membuang frase berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Frase itu udah dibuang. Dulu itu ada frase bukan pegawai yang menerima gaji berkesinambungan, ada yang bersifat tidak berkesinambungan. Nah, itu udah dihapus, nggak ada lagi ya. Itu ya, teman-teman ya. Ini sudah, nanti udah selesai. Oke, untuk PPh pasal 21 selesai kita bahas ya. Selanjutnya ada waktu 50 menit kita akan gunakan membahas PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2 ya. Nah, ya. Tadi PPh pasal 21 mengenai bagaimana kalau kita memberikan ya, ingat ya, memberikan upah gaji kepada orang. Ingat ya, kepada orang. Kalau kepada badan usaha beda lagi itu ya. Nah, kalau PPh pasal 22 ini terkait dengan pembelian atau penjualan barang. Oke, Menteri Keuangan berwenang menetapkan badan-badan tertentu, bendaharawan pemerintah, wajib pajak badan untuk memungut ya, pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ini ya, instansi pemerintah ini ya, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, tidak termasuk jasa. Bank Devisa, DJBJ ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika ada aktivitas impor ya, itu nanti ada PPh pasal 22 impor, kemudian produsen atau importir bahan bakar minyak ya, pelumas ya. PPh pasal 22 itu tarifnya banyak sekali ya, teman-teman ya. Jadi ada transaksi ini tarifnya ini gitu ya. Ini ada banyak sekali ya. Badan usaha yang bergerak dalam industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Ini atas penjualan hasil produksi dalam negeri. Jadi dari produsen ke penyerahan pertama. Contoh, industri semen, misalnya pabrik semen Gresik ya, pabrik kertas Ciwi Kimia, atau pabrik baja apa itu yang di Cilegon itu? Lupa saya. Pabrik otomotif ya, farmasi, kimia farma, contoh misalnya pabrik semen Gresik ya, dia itu menyerahkan barang ke distributor tingkat pertama sekali, itu dia itu ada PPh pasal 22-nya. Ya. Tapi ketika distributor ini menyerahkan ke toko-toko bangunan, itu tidak ada PPh pasal 22-nya, karena ditarik sekali dia ya. Oke. Kemudian termasuk industri eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian. Ini aturannya relatif berubah-ubah ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Distribusi penyelenggara tingkat kedua ya untuk pulsa ya. Pulsa itu dikenakan PPh pasal 22 untuk distributor tingkat kedua. Jadi ada Telkomsel itu ya misalnya, kemudian dia ada distribusi tingkat pertama biasanya itu ada pasal 22, kemudian tingkat kedua itu ada pasal 22-nya. Nah, tingkat kedua ke retail toko pulsa pinggir jalan itu tidak ada. Kemudian yang toko pinggir jalan, pulsa pinggir jalan ke konsumen akhir itu tidak ada ya. Ya dikenakan hanya sampai distributor tingkat kedua. Nah, ini ya yang paling sering saja instansi pemerintah
dia itu membeli barang ya dengan nilai 2 juta rupiah maksimal minimal ya. Kemudian badan usaha 10 juta itu dikenakan 1,5% dari harga beli tidak termasuk PPN. Contoh, dinas, nah, toko Ahmad menjual ATK ya, alat tulis kantor. Dinas Pendidikan Kota Bekasi membeli ATK ke toko Ahmad senilai 4 juta. Maka atas transaksi ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai instansi pemerintah ya wajib memotong PPh pasal 22 ya. Nilai transaksi 4 juta. Ya. Duh. DPP-nya itu 4 juta sama. Dasar pengenaan pajaknya. Tarifnya, tarif PPh pasal 22-nya 1,5%. Maka PPh pasal 22-nya itu sama dengan ini DPP kali. Nah, maka si tokonya tadi tidak menerima utuh 4 juta, tapi 4 juta dikurangi 60 juta, 60 ribu rupiah. Itu ya. Jadi nerimanya 3.940.000 ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, biasanya kan kalau bendara itu sudah termasuk PPN, Pak, nilainya. Oke, termasuk PPN. Termasuk PPN. Nah, maka nilai transaksinya 4 juta. Termasuk PPN. Bagaimana ini kok termasuk PPN? Cara menghitung PPh pasal 22, ketentuannya itu adalah tidak termasuk PPN. Jadi, kalau ada transaksi yang di dalamnya sudah ada PPN-nya, untuk menghitung PPh pasal 22, PPN-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? PPN itu kan 11% ya sekarang ya, untuk sekarang. Maka di dalam 4 juta itu ada 11%. 11% itu harus dikeluarkan. Caranya gimana? Sama dengan 100 per 111 dikalikan ini. Nah, inilah harga sebelum PPN. Lupa yang atas ini kok langsung 4 juta, Pak. Ya ini nggak ada keterangannya ini termasuk PPN atau tidak. Maka ya dianggap dia 4 juta sebelum PPN. Gitu ya. Kalau ada keterangannya ini termasuk PPN, berarti PPN-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi nilai barang tersebut ketika PPN-nya dikeluarkan itu adalah 3,6 juta. Maka PPh pasal 22-nya itu adalah 54.050. Ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah ya, teman-teman ya. Nah, nanti ya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan wajib membuat bukti potong PPh pasal 21, 22
dan menyerahkannya ke toko Ahmad. Dinas Pendidikan wajib membayar PPh pasal 22. Dinas Pendidikan wajib melaporkan SPT unifikasi sekarang, yaitu SPT masa PPh pasal 2. Ya. Serahkan bukti potong kepada wajib pajak. Bukti potong bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini ya. Sebentar. Nah, bukti potongnya bentuknya seperti ini ya. Ini ya. Bukti potong seperti ini ya. Cara memperoleh bukti ini merekam di aplikasi DJP online ya. Bukti potong seperti ini yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan ke toko Ahmad. Ini adalah bukti bahwasannya penghasilannya sudah dipotong pajak nanti oleh PT Ahmad yang 60.000 ini yang dipotong itu nanti dijadikan pengurang pajak di akhir tahun. Bayangkan kalau dinasnya itu nggak mau ngasih ini. Jadi Pak Toko Ahmad nanti nggak punya kredit pajak, nggak punya pengurang pajak di akhir tahun. Bukti potong yang valid itu sekarang ada barcode-nya. Kalau tidak ada barcode-nya itu palsu. Malahan ada beberapa dinas ya, yang ketika ada wajib pajak minta bukti potong cuma dikasih billingnya aja. Nah itu jangan mau ya teman-teman ya. Kejar ini ya, minta bukti potong. Ya, itu ya. Yang asli hanya berbarcode. Ada pertanyaan teman-teman? PPh pasal 22. Tidak ada, tidak ada, saya lanjutkan. Instansi pemerintah termasuk BUMN ya. Kalau instansi pemerintah itu 2 juta, kalau BUMN itu 10 juta ya. Sama cara menghitungannya tadi sama. BUMN ya, bukan BUMD loh ya. Kalau BUMD ya tidak memotong atau memungut PPh pasal 22. Kemudian atas impor. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan importir ya, ada namanya API. API itu kepanjangannya angka pengenal impor ya. Kalau perusahaan tersebut punya API, maka tarifnya 2,5. Kalau non API itu 7,5%. Kalau tidak dikuasai itu 7,5%. Lupa tidak dikuasai itu apa, Pak? Jadi kalau teman-teman ke Tanjung Mas Semarang, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta, itu ada kontainer-kontainer impor yang barangnya sampai di Indonesia itu nggak ketahuan ini punya siapa. Importirnya lari, gitu ya. Nggak tahu itu punya siapa. Maka akan dilelang ya, akan dilelang. Nah, harga jual lelangnya itu nanti dikenakan PPh impor sebesar 7,5 dari harga lelangnya. Kalau punya api ini ya, teman-teman ya, dari nilai impor loh ya. Sementara nilai impor itu rumusnya adalah CIF ya, cost insurance dan freight plus biaya masuk plus pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pabean berdasarkan KRUS KMK ya. Jadi nilai 2,5 dari nilai impor. Sementara nilai impor itu rumusnya ini ya. Cost insurance freight plus biaya masuk plus pungutan lainnya. Nah, baik sekarang teman-teman dikerjakan ya. Berapakah PPh pasal 22 ini? PT ABC impor mesin dari China dengan data sebagai berikut. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 22-nya?
Silakan dihitung ya. Punya api ya ini ya, 2,5%. Silakan teman-teman dihitung. Silakan dihitung berapa pph pasal 22-nya. Ini nanti masuk soal ujian ya. Kalau sudah dijawab di kolom chat ya teman-teman ya. Sudah, siapa ini yang tercepat? Mbak Lisa ya. 1993375. Baik, kita coba hitung ya. PPh pasal 22 atas transaksi ini ya, teman-teman ya. Hmm, Cost harganya 500 US dollar. Ya. Insurance-nya itu 10.000. Nah, freight-nya itu berapa? 40.000. Jadi CIF-nya, CIF-nya itu ini tambah ini, tambah ini. Oke, Mas Mbak Jessi 199 sama ya. Oke, biaya masuknya 20% ya, sama dengan 20% kali ini CIF-nya. Oke. Jadi nilai impornya itu sama dengan ini ya, GIF plus bea masuk. Kurs KMK-nya berapa? 14.500. Jadi nilai impornya sama dengan ini ya, nilai impor kali kurs KMK. Jadi nilai barang itu 9,5 miliar. Maka karena dia punya API 2,5% dikalikan. Nah, 239.250. Kok beda teman-teman? 23. Kok teman-teman 199 ya?
Kok sama semua? Nggak ada biaya Hmm. masuk ya, Kak? Oh, nggak ada biaya masuk ya. Oh iya, biaya masuk. Oh iya, ini ya teman-teman ya. Ada beberapa negara ya, ada beberapa negara yang pemerintah itu memfasilitasi tanpa biaya masuk itu ada ya. Jadi misalnya Pak nggak ada biaya masuknya, oh ya udah nol ya teman-teman ya. Nah bener ya nggak apa-apa ya. Oke, bener ya teman-teman ya. Seperti ini cara menghitungnya. Nah ini akan dipungut ketika barang itu sampai di pelabuhan ya. Nah, akan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau tidak punya API, maka ya 7,5. Berapa tuh 7,5? Oh ya, 700 juta ya. Selisihnya berapa tuh? 478 juta. Lumayan ya. Nah, itu ya. Ini untuk PPh pasal 22, nanti yang lainnya bisa dibaca ya, teman-teman ya. Soal ujiannya ini masuknya. Kemudian selanjutnya setelah PPh pasal 22, hmm, kayak gini PPh pasal 22 banyak ya tarifnya. Tinggal dicocokkan aja nanti tarifnya. Oke, sudah. Ini nanti silakan dibaca sendiri. Sekarang PPh pasal 23 ya. Tadi PPh pasal 21 terkait gaji, honor, upah kepada orang ya. PPh pasal 22 terkait pembelian penjualan barang ya. Oh iya, teman-teman, kelupaan saya. Misal ini dinas pendidikan beli di toko ini ya, di toko Ahmad ya. Ada PPh pasal 22. Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini saya ganti PT Indofood. Beli ATK. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 22-nya? Silakan dijawab di kolom komentar. PT Indofood membeli ATK ke toko Ahmad senilai 4 juta rupiah. Berapakah PPh pasal 22-nya? Silakan dijawab di kolom komentar. Berapa ini? Oh, ini jawabannya Mas Raihan ya. Oke, benar Mas. Mantap. Nah, ini ya pertanyaan saya atas transaksi ini berapakah PPh pasal 22-nya? Berapa PPh pasal 22-nya? Ada yang bisa jawab? Nah, berarti saya jawab sendiri nih. Ingat ya, kalau misalnya tadi yang beli dinas pendidikan. Nah, dilihat lagi PPh pasal 22 itu terkait dengan apa? Pembelian barang, tapi yang beli itu ini instansi pemerintah atau BUMN. Dilihat Indofood itu BUMN bukan.
Indofood itu instansi pemerintah bukan? Kalau bukan, maka ya tidak ada PPh pasal dua-duanya. Nol ya. Karena kemarin setelah pelatihan, ada siswa yang tanya ke saya, Pak ini berapa pasal dua-duanya? Ternyata yang beli itu swasta. Ya nggak ada ya. Nggak ada, nggak ada PPh pasal dua-duanya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi dilihat yang beli itu siapa dulu nih. Nah, itu ya. Oke, saya lanjutkan di PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu terkait dengan pembayaran jasa. Ya. Selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Itu ya. PPh pasal 23 ini juga dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak orang pribadi, badan dalam negeri, BUT, atau perwakilan perusahaan. Teman-teman tahu BUT nggak? BUT itu apa kepanjangannya? Ada yang tahu BUT nggak? Dan usaha tetap Iya, bentuk usaha tetap, konkretnya, contohnya perusahaannya. perusahaan perwakilan, Pak. Nah, BUT itu adalah perusahaan luar negeri yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Ya. Contoh itu apa? Maybank, ya. Maybank, kemudian apa? CIM, apa? HSBC. Nah, apa? Standar Charter ya, itu. Nah, itu contoh-contoh dari BUT. Nah, gitu ya. Contoh BUT yang di Indonesia. Terus apa itu ya? Lupa saya. Banyak kok ya. Standard Charter, Maybank, HSBC, apa lagi ya? Banyak pokoknya. Itu ya, itu juga bisa melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 itu tarifnya ada dua, 15% dan 2%. Itu ya, hanya ada dua. 15% itu terkait dengan pembayaran bunga, dividen, royalti, dan hadiah atau penghargaan selain yang diatur di PPh pasal 21. Nah, ini yang hadiah ini yang agak ini ya, teman-teman ya. Taufik Hidayat mendapatkan hadiah menang bulu tangkis senilai 1 miliar, maka ini objek PPh pasal 21 ya. Yang menerima orang dia dengan keahliannya mendapatkan hadiah gitu ya. Taufik Hidayat mendapatkan hadiah undian mobil Innova dari Gebyar BCA. Maka ini objek PPh pasal 4 ayat 2. CV Taufik Hidayat, perusahaan apa ya, pokoknya perusahaan lah ya ini, mendapatkan hadiah uang 100 juta. Maka ini objek PPh pasal 23. Itu ya, teman-teman ya. Mengenai hadiah itu seperti ini. Silahkan direnungkan dulu ya. Makanya kalau teman-teman undian dapat apa gitu ya, hadiah pajak ditanggung pemenang. Itu ya 4 ayat 2, 25% dia. Jadi si yang memberikan hadiah wajib memotong
25%. Ya. Undian, undian. Ya, ini mengenai hadiah. Royalti. Nah, royalti 15%. Royalti ya. Nah, royalti ini menarik. Kemarin sempat ini ya dibahas oleh Terelie ya. Penghitungan royalti. Nah, ini ya. Dulu 15%. Sekarang itu, nah, 40%. Normanya 40%. Jadi, teman-teman, cara menghitung royalti itu sebenarnya dulu itu kan Terelie minta tarifnya itu turun 15%, ya. Tapi ini 15% itu di undang-undang kalau nggak salah ya. Jadi tidak bisa diubah. Bisa diubah tapi kan prosesnya lama, gitu ya. Maka pemerintah mengubah DPP-nya, teman-teman, yaitu 40%. Artinya apa? Kalau ada penulis ya mendapatkan royalti atas karyanya. Bentar ya. Di mana ini? Oh ini. Penulis mendapatkan royal royalti sebesar 100 juta. Dulu itu seperti ini, royalti 100 juta, maka sebentar ya, DPP-nya itu ya 100 juta, maka tarif PPh 23-nya 15%. PPh 23-nya adalah sama dengan 15% kali. Nah, jadi 15 juta ini diprotes oleh Trelie dan kawan-kawan ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan kalau nggak salah, di mana yang diubah itu DPP-nya. Jadi cara menghitung sekarang itu seperti ini. Nah, ini ya. Contoh penulis dapat royalti 100 juta. Nah, royaltinya itu 100 juta. Nah, DPP-nya itu 40%. Ya, 40% itu berapa ya? Lupa ya. Kalau 40% ya, maka 40% kalikan ini. Nah, ini. Jadi 6 juta. Tarifnya itu tetap 15%. Ya, tetap. Tapi DPP-nya ini yang jadi dasar penghitungannya itu yang diturunkan. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya ini nanti dicek ya, 40% atau berapa gitu. Saya lupa. Itu mengenai royalti. Ya. Oke, bunga. Nah, bunga ini contoh ya, bunga. Pak, berarti bunga yang di bank itu, Pak. Bukan ya. Bunga yang kalau bunga bank itu masuk 4 ayat 2 final ya. Contoh, PTA meminjam uang kepada CVB sebesar 1 miliar dengan bunga 8%. Maka penghitungan pajaknya itu seperti ini. Nilai pinjaman, nilai pinjaman 1 miliar. Tarif bunga 15%. Ya. PPh pasal 23-nya sama dengan ini kali ini. Besar ya. Nah, itu besar sekali. Nah, PTA nih, wajib memotong
PPh pasal 23 atas bunga yang diberikan kepada JVB. Nah, ya, PTA wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada JVB. Ini ya, contoh bunga PPh pasal 23. Kalau bunga bank itu di pasal 4 ayat 2. Ya, nanti ya, setelah ini. Bunga dividen. Nah, dividen. Dividen ini adalah PPh pasal 23 itu dividen yang diterima oleh badan ya, badan usaha. Jadi nanti dividen saya elaborasi di pertemuan selanjutnya ya. Cuma sekarang kan intinya dividen kepada badan dalam negeri itu kan tidak ada pajaknya ya. Nanti akan saya bahas di pertemuan minggu depan ya untuk mengelaborasi dividen ya. Karena kan dibebaskan itu ya sekarang. Kemudian ini udah royalti dividen udah. Ini dividen minggu depan ya saya ulas. Oh, mana nih? Yang 2% sewa ya. Selain ini ya, sewa dan penghasilan dari penggunaan harta selain yang diatur di pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 2 itu mengatur mengenai sewa tanah dan bangunan. Artinya, PPh pasal 23 itu sewa atas selain tanah dan bangunan. Ya. Contoh, PT Indofood. Pak Ahmad bekerja di PT Indofood. Pak Ahmad daripada mobil Innovamu nganggur di rumah, disewa aja untuk operasional PT Indofood. Sebulan dikasih 30 juta. PT Indofood Food menyewa mobil Pak Ahmad 30 juta sebulan. Nah, teman-teman pasti mikir loh, katanya Pak Lukman itu kan Pak Ahmad ya. PT Indofood memberikan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad ini orang, berarti kan orang itu, wah PPh pasal 21 nih. Ternyata bukan ya teman-teman ya. Ini pembayaran terkait sewa atas modal ya. Mobil ya. Kalau yang dibayar itu atas kemampuannya Pak Ahmad itu pasal 21. Tapi kalau penggunaan hartanya Pak Ahmad selain tanah dan bangunan itu PPh pasal 23. Maka harga sewanya itu 30 juta. DPP-nya 30 juta. Tarif PPh-nya 2%, maka PPh ke pasal sama dengan 2% dikalikan. Maka dipotong 2% ya, atas sewa mobil ini. Kemudian teman-teman perusahaannya memperbaiki mobil. Nah, PT Indofood memper, memperbaiki truk operasional ke PT Carfix senilai 10 juta. Maka dikenakan juga teman-teman jasa ya. Jasa 10 juta. DPP-nya ya 10 juta. Maka PT Indofood nanti memotong 2% dari 10 juta yang diserahkan ke
PT Carfix. Misalnya Pak, ini oke Pak, kwitansinya 10 juta, tapi di dalam kwitansi itu ada rinciannya gimana Pak? Maksudnya gimana? Misalnya rincian, beli ban. Bannya itu habis 5 juta Pak, karena truk mahal. Oli truknya itu 800 ribu Pak. Spare part yang lain itu 3 juta, 2 juta. Baru ongkos jasanya itu ya sisanya Pak. 10 juta dikali sama dengan 10 juta dikurangi ini. Nah, jasanya itu 2.200.000. Maka kalau punya kwitansi yang memiliki rincian seperti ini, yang dikenakan itu hanya atas jasanya saja. Maka DPP-nya itu hanya atas jasanya saja, ya. Tarif PPh pasal 23-nya itu ya 2%, nah, dikalikan 2.200.000 ini. Itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada rinciannya ya 2% dari total semua ini. Itu ya teman-teman untuk PPh pasal 23. Sampai di sini ada pertanyaan? Hmm. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. PT Indofood. Indofood mengalami kasus hukum. Membayar pengacara dari firma Hotman sebesar 100 juta dari firma Muslim. Kemudian yang kedua, aduh, bentar ya. PT Indofood mengalami kasus hukum. Kemudian dia itu minta bantuan membayar pengacara namanya Hotman. Hotman. Pak Hotman. Nah, ini ya teman-teman hati-hati ya. Kalau yang atas ini karena pekerjaannya dengan firma, sementara firma itu adalah badan usaha seperti CV, maka yang atas ini merupakan objek PPh pasal 23. Ini hati-hati ya. Ya. Karena dia kontraknya dengan firma. Ya. Tapi kalau kontraknya dengan individu, dengan Pak Hotman ya, Pak Hotman SH. Nah, maka karena ini kontraknya dengan orang, nah ini masuk ke tadi PPh pasal 21, bukan pegawai. Ya, teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak atas kredit, atas PPh pasal 23, nah, salah saya. Kalau PPh pasal 23 atas hadiah apakah bisa dikreditkan Pak di SPT tahunan? Bisa ya. PPh pasal 23 itu tidak bersifat final semuanya. Jadi bisa dikreditkan sepanjang teman-teman minta bukti potong PPh unifikasi pasal 23. Bukti potong yang valid harus ada barcode-nya. Kalau nggak ada barcode-nya jangan mau. Itu palsu ya teman-teman. Itu ya Mas Rizky ya. Semoga menjawab. Oke, yang lain teman-teman ada pertanyaan?
Yang lain teman-teman ada pertanyaan? Nah, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang terakhir ya. Besok akan saya ulangi lagi ya teman-teman. Hmm, barangkali terlalu cepat ini ya, karena waktu juga. Nah, pertemuan depan saya ulas sedikit lagi. Nah, PPH pasal 4 ayat 2 bersifat final ya. Ini yang terakhir PPH pasal 4 ayat 2 itu semuanya bersifat final. Diatur di pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Ini tinggal kayak gini aja ya, tarifnya seperti ini. Contoh ya, bunga teman-teman punya deposito kemudian dapat imbal hasil dari deposito tersebut berupa bunga, maka langsung dipotong oleh banknya 20% dan itu bersifat final. Teman-teman itu harus bisa mengelompokkan ini final atau tidak final ya. Itu nanti hubungannya dengan pengisian SPT tahunan. Minggu depan akan kita bahas ya teman-teman. Kemudian penjualan saham di bursa itu untuk setiap transaksi dikenakan 0,1%, baik itu pembelian maupun penjualan. Jadi teman-teman yang aktif trading ya di bursa efek ya, melalui sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Mirai Aset, dan seterusnya yang lainnya, itu ketika teman-teman jual beli langsung dipotong oleh mereka ya, 0,1%. Di mana rekapan pemotongan ini selama setahun itu bisa ditarik ya di aplikasinya ya. Semuanya bisa kok sepertinya. Kemudian bunga dan diskonto obligasi surat berharga negara itu ya. Ini ada tarifnya 15% bersifat final. Ini surat ini SPN juga bisa dibaca. Nah, ini pengalian hak atas tanah dan bangunan. Teman-teman kalau menjual tanah dan bangunan itu kan ada dua aspek perpajakan biasanya. 2,5 itu untuk si penjualnya ya. Kemudian BPHTB itu untuk pembelinya. 2,5 ini dibebankan kepada penjual, itu nanti masuk pajak pusat. Sementara BPHTB-nya berapa ya? 2,5 atau 5% sekarang? Itu masuk pemerintah daerah. Makanya teman-teman kalau ke notaris, urus ini balik nama atau penjualan, itu sudah diminta untuk penjualannya. Ya, diminta pembayaran pajaknya maksudnya ya. Tuh. Kemudian sewa tanah dan atau bangunan. Nah, ini yang membedakan dengan PPh pasal 23 tadi. Tadi sewa selain tanah dan bangunan itu masuk PPh pasal 23. Tapi kalau sewa tanah dan bangunan itu masuk PPh pasal 4 ayat 2. Ya, teman-teman. PT Mitsui, Mitsui. Sewa. Rukonya Pak Ahmad. Setahun nilainya 50 juta. Maka atas transaksi ini PT Mitsui wajib memotong 10% ya atas jasanya. Nah, sewa ya. Nah, ini ya 10%. Nah, 5 juta. Ini ya untuk sewa ruko. Tuh, kemudian pengalian udah, sewa sudah, konstruksi ini ya. Nanti bisa dibaca apa itu pekerja konstruksi, konsultan konstruksi, konstruksi nanti bisa dibaca. Ya. Dividen ya 10% jika tidak diinvestasikan, ini nanti akan saya jelaskan minggu depan. Ya. Kemudian bunga simpanan koperasi, teman-teman yang jadi anggota koperasi itu ada dua aspek perpajakan. Yang pertama adalah bunga yang dibayarkan setiap bulan, yang diterima setiap bulan. Jika nilainya di atas 240.000 itu 10%. Ya. Jika di bawah itu 0%. Gitu ya. Kemudian ada SHU yang diterima setelah RAP ya, rapat anggota. Itu dulu 10%, sekarang sudah tidak ada pajaknya. Kemudian hadiah undian tadi yang sudah saya jelaskan ya, 25%.
baik itu yang diterima oleh orang maupun badan, yang penting dia sifatnya diundi ya. Kemudian penghasilan WP UMKM ini akan saya jelaskan di minggu depan juga. Itu teman-teman ya, untuk hari ini masih ada waktu 3 menit. Silahkan jika ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Aisyah. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, tidak ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Mbak Aisyah, Mbak. Silahkan ditutup. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan sebelum saya tutup. Mungkin sudah ini, Pak. Nggak ada kayaknya. Ya, ditutup aja, Mbak. Baik, Pak.